Hai, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Raditya Setiwibowo dari Trading Clinic bekerja sama dengan Okta Investama Berjangka. Hari ini kita akan membahas permasalahan mengenai pemahaman biaya trading. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, ada disclaimer yang Anda harus pahami di sana. Dan untuk memulai, jangan kemana-mana karena pemahaman biaya trading merupakan satu konten yang sangat bermanfaat untuk Anda, terutama ketika Anda melakukan transaksi di pasar uang saham maupun pasar komoditas. Ya, ada tiga hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan bicara tentang pemahaman biaya trading, kemudian unsur biaya trading itu sendiri. Nanti ada sesi tanya jawab yang Anda bisa terkait di dalamnya ya. Yang pertama, pengertian biaya trading. Biaya trading adalah semua unsur biaya yang terkandung dalam transaksi, di mana biasanya biaya trading itu dibebankan kepada nasabah. Jadi kalau kita lihat dari fungsinya, biaya trading itu memiliki fungsi menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan film berjangka. Namun dalam hal ini, banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan kebijakan biaya trading rendah, ada juga perusahaan-perusahaan yang memberikan kebijakan biaya trading tinggi. Oleh sebab itu, kami dari Trading Clinic bekerja sama dengan Okta Investama Berjangka ingin mengedukasi Anda. Jadi unsur biaya trading itu muncul dari mana saja, sehingga Okta trader sekalian paham dan mengerti bagaimana cara membeli perusahaan yang dari sisi biaya tradingnya kecil sehingga tidak membebani pada saat Anda melakukan transaksi. Ya, jadi unsur biaya trading berdasarkan pemahaman kami ya, itu ada 6. Yang pertama, biaya trading yang bersumber dari spread. Yang kedua, biaya trading yang bersumber dari swap. Yang ketiga, biaya trading yang bersumber dari komisi. Yang keempat, biaya trading yang bersumber dari pada saat Anda berinvestasi dan pada saat Anda melakukan penarikan dana. Yang kelima, biaya trading yang bersumber dari rollover atau pergantian kontrak. Yang keenam, biaya trading yang muncul karena faktor slippage. Nah, kita akan bahas satu demi satu nih tentang perihal biaya trading. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang spread. Apa itu spread? Spread itu adalah selisih harga jual dan harga beli terhadap suatu produk. Salah satu contohnya misalnya ketika Anda bertransaksi emas. Emas misalnya sekarang di harga 2.161. Ketika Anda jual maka Anda akan mendapatkan harga 2.261 versus 2.261,05 misalnya. Jadi ketika Anda jual, Anda mendapatkan harga yang di sebelah kiri. Ketika Anda beli, Anda mendapatkan harga yang di sebelah kanan. Jadi kalau di Okta Investama Berjangka contohnya ya, biaya trading dari produk emas XAU USD 0,29 contohnya demikian. Berarti selisih harga jual dan harga belinya atau spreadnya 0,29. Atau misalnya Australian dollar against US dollar, yang mana saat ini harga misalnya di 0,6631, kemudian harga kanannya di 0,6632,4 ya. Jadi selisih harganya 1,4 pips. Jadi semakin kecil biaya trading atau semakin kecil spreadnya, akan semakin kecil beban yang Anda terima begitu. Semakin cepat Anda mendapatkan angka break even point dan semakin cepat pula Anda mendapatkan keuntungan karena kecilnya biaya spread seperti itu. Jadi intinya spread adalah selisih antara harga jual dan harga beli. Nah, contoh lain di produk minyak, misalnya minyak di 79,54, spreadnya 0,7. Jadi kalau misalnya Anda jual di 79,54, kalau Anda beli di 79,64, jadi selisih 0,7 pips. Kemudian ada lagi misalnya terkait dengan produk Japanese yen. Japanese yen harga kirinya 1,4791, harga kanannya 1,4792,7, selisihnya 1,6 pips. Jadi di laporan transaksi, ketika Anda melakukan transaksi langsung muncul itu biaya spreadnya itu langsung ada gitu. Semakin kecil semakin cepat Anda mengalami BEP. Nah, yang kedua kita bisa akan bahas tentang biaya swap.
Biaya swab adalah biaya inap harian. Jadi biaya inap harian biasanya diterapkan buat nasabah-nasabah atau trader-trader yang melakukan transaksi lewat dari satu hari. Biasanya kalau biaya inap harian itu hari Senin, hari Selasa dihitung satu hari, hari Rabu dihitung 3 hari, kemudian hari Kamis dan Jumat dihitung satu hari, namun hari Sabtu dan hari Minggu tidak dihitung untuk biaya inapnya. Jadi biaya Sabtu dan Minggu dibebankan pada hari Rabu. Jadi hari Rabu langsung kena 3 hari biaya swab. Nah, pada biaya swab ini juga menjadi satu instrumen yang merupakan beban buat Anda pada saat Anda melakukan transaksi. Nah, ini salah satu hal yang juga akan membebani Anda pada saat Anda melakukan transaksi. Hal yang kedua, biaya swab. Yang ketiga adalah komisi. Komisi seperti hanya di bidang lain, ya, misalnya investasi di properti. Ketika Anda menggunakan sebuah fasilitas dan jasa broker, maka biasanya Anda dikenakan komisi. Jadi ketika Anda melakukan transaksi di pasar uang dan bursa saham maupun pasar komoditas, semakin kecil komisinya, maka akan semakin murah beban Anda seperti itu. Nah, itu juga merupakan satu instrumen yang merupakan sumber pendapatan dari perusahaan pialang percaya. Itu. Nah, yang keempat, biaya top up maupun biaya withdraw atau biaya investasi maupun biaya penarikan. Jadi banyak perusahaan pialang berjangka yang terutama basisnya di luar negeri, mereka menggunakan rate misalnya kurs yang floating gitu ya. Ada juga yang lokal, yang floating ya. Nah, floating artinya mengikuti pergerakan per $1 itu mengikuti pergerakan dari kurs US dollar saat yang terjadi pada saat itu. Mereka misalnya berinvestasi dengan kurs per $1 mereka beli di harga Rp15.500 per dolar. Ketika mereka jual lagi, kurs dolarnya mengalami penurunan. Walaupun pada saat Anda jual, kurs dolarnya tetap di 5.500 seperti Anda pada saat melakukan pembelian, namun ketika Anda jual, biasanya Anda akan dikenakan biaya jual atau spreadnya gitu ya. Misalnya di harga Rp15.000 per dolar. Jadi selisih jual dan beli dolar itu juga merupakan bagian dari beban pada saat Anda berinvestasi dan melakukan transaksi seperti itu. Nah, ada lagi selain tadi kita udah bahas komisi dan biaya top up maupun withdrawal ya, ada lagi biaya rollover. Jadi rollover ini terkait dengan jatuh tempo kontrak. Misalnya ya, yang sering terjadi yang setiap bulan selalu jatuh tempo setiap tanggal 18 biasanya itu minyak begitu ya. Pergantian kontrak itu memberikan harga baru gitu. Nah, pada saat rollover biasanya akan dikenakan biaya gitu. Nah, biaya rollover ini yang pada prinsipnya juga turut menjadi beban yang Anda harus terima pada saat Anda melakukan transaksi, terutama terhadap produk-produk yang jatuh tempo, yang memiliki jatuh tempo kontrak seperti itu. Salah satu contohnya komoditas minyak, kemudian indeks saham, dan kemudian beberapa produk lainnya. Jadi intinya produk yang ada kontraknya seperti itu. Nah, itu juga mengandung unsur biayanya seperti itu. Nah, ada lagi biaya slippage. Nah, apa itu slippage? Slippage adalah lompatan harga. Jadi gini, di market itu basis transaksi di MetaTrader itu ada harga market execution dan ada harga market instant execution seperti itu. Nah, kalau market execution itu ketika Anda klik langsung dapat harganya. Tapi kalau instant execution begitu Anda klik dia report karena harga udah berubah. Klik
liquid. Tapi antisipasinya adalah Anda harus punya semacam harga toleransi yang Anda harus setting dulu untuk Anda melakukan transaksi sehingga terhindar dari liquid harga seperti itu. Nah, slippage ini adalah terjadi lompatan harga pada titik tertentu gitu. Salah satu contohnya misalnya di harga emas. Emas misalnya di harga 2010 gitu ya. Kemudian Anda pasang posisi beli di 2010. Batasan resikonya 2005. Ternyata karena market fluktuasi market etik ya, karena berita non-payroll atau berita-berita yang lain seperti itu, terjadi market silent gitu ya, market diam gitu ya, freeze gitu, kemudian tiba-tiba harga lompatnya ke 2000 misalnya. Jadi stop loss Anda yang di 2005 itu dengan sendirinya akan harus berubah di angka 2000. Nah, lompatan harga itu yang disebut sebagai slippage. Nah, unsur itu yang merupakan bagian yang banyak tidak diketahui oleh para trader atau investor, yang mana sesungguhnya itu sangat membebani investor pada saat melakukan transaksi. Itu unsur biaya daripada slippage. Jadi lompatan harga yang terjadi. Jadi seperti ada gap gitu ya, lompatan harga gitu. Nah, lompatan harga itu mengandung unsur biaya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang slippage yang terjadi di emas, lompatan harga dari 2010 ke 2000 itu kan terjadi $10. Kalau kita transaksi satu lot aja gitu ya, lompatan harga $10 itu senilai $1 senilai kan $100. Berarti lompatan harga $10 nilainya $1000. Angka besar kan gitu. Itu slippage. Oleh sebab itu Anda harus menghindari perusahaan-perusahaan yang sering terjadi slippage. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal kelebihan dari Okta Investama Berjangka. Kalau kita bicara tentang spread ya, selisih jual dan beli, tadi Anda bisa saksikan gitu terhadap pairs mata uang yen US dollar against yen saja hanya 1,6. Kemudian terhadap emas mulai dari 0,23 sampai 3 sekali. Kemudian untuk swapnya di Okta Investama Berjangka itu free itu saat ini. Sampai saat ini free. Tidak terbatas waktu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk komisi di Okta Investama Berjangka itu dikenakan biaya hanya $5. Nah, luar biasanya $5 itu akan direpayment kepada Anda, akan di cashback kepada Anda senilai $5 juga. Jadi bisa diartikan bahwa dari sisi komisinya hanya $0 gitu. Nah, dari mana pendapatan perusahaan? Masih bisa perusahaan dapat dari spreadnya. Seperti itu. Nah, kemudian dari sisi top up dan withdraw-nya yang mengandung unsur biaya ya, karena selisih kurs tadi. Di Okta Investama Berjangka, dia ada kurs fixed rate 10.000. Jadi ketika Anda berinvestasi per dolarnya 10.000, maka ketika Anda melakukan penarikan juga akan 10.000 juga. Nah, kemudian untuk rollover itu ada biayanya. Setiap perusahaan pasti akan ada biaya rollover-nya. Tapi kalau saya boleh kasih strategi, untuk menghindari biaya rollover, biasanya sebelum rollover terjadi, Anda bisa lakukan locking posisi. Gitu. Locking posisi dulu. Jadi setelah harga baru terbentuk, baru nanti locking posisi yang di locking tadi dibuka lagi. Untuk mengantisipasi biaya rollovernya demikian biasanya. Nah, kemudian biaya slippage di Okta Investama Berjangka boleh dibilang merupakan satu perusahaan yang minim sekali ya, untuk terjadinya pergerakan lompatan harga atau slippage. Nah, yang luar biasanya lagi, sekarang ini di Okta Investama Berjangka sedang ada satu program namanya Okta Pragansa. Jadi setiap transaksi yang Anda hasilkan akan menghasilkan poin-poin yang Anda bisa redeem atau Anda bisa tebus dalam bentuk tergantung volume transaksinya ya. Nah, jadi misalnya 100 poin bisa ditukarkan dengan nilai barang A, atau 1000 poin bisa ditukarkan dengan nilai barang B atau C dan seterusnya. Jadi besaran poin itu akan Anda bisa tukarkan dengan hadiah-hadiah yang telah disediakan oleh Okta Investama Berjangka. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini berkenaan dengan unsur biaya dalam trading.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk unsur biaya dan trading, kita akhiri sampai di sini. Saya Raditya Wibowo dari Trading Clinic bekerja sama dengan Okta Investama Berjangka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi dengan kesempatan. Selamat sore.